warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Rustiawati selaku Direktur Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Statim. Kemudian adik-adik sekalian, para peserta Bimtek ya? Apa nih? Pengayaan kompetensi dalam rangka ini ya, monitoring efek samping obat dan KTD. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana kita semua masih berikan rahmat berupa kesehatan jasmani rohani sehingga dapat hadir mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf ya, tidak bisa membuka acara kemarin karena saya baru nyampe kemarin sore dan tadi pagi ada kegiatan lain. Yang ketiga, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, apabila ada hal yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak, selama saya menjalankan tugas di sini. Nah, Bapak sekalian, tentu sudah diberikan oleh narasumber kaitannya dengan kenapa sih efek samping ini kurang banyak apa Pak tugas kita di UPT ini kok dibekali lagi tugas tadi itu mendorong pelaku usaha untuk melaporkan efek samping maupun kejadian yang tidak diinginkan, terus kita harus mengevaluasi, mengawal kan itu. Baik sekalian, adik sekalian, kita ketahui bersama bahwa mutu dan keamanan sebuah produk adalah tanggung jawab pelaku usaha di sana. Dalam hari ini adalah pemilik izin edar. Mereka harus memastikan bahwa produk yang dibuat selama beredar di masyarakat ini kondisinya sama pada saat didaftarkan. Produk obat dan makanan khususnya di Kedeputian 2 yang sudah dievaluasi dan dinyatakan aman maka diberikan izin edar. Notabene-nya itu kan produk yang didaftarkan. Kita tidak tahu apakah produk selanjutnya selain yang didaftarkan ini sesuai dengan apa yang didaftarkan. Harusnya sama terkait dengan mutu dan keamanan. Namun di dalam perjalanannya tentu ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan produk tersebut tidak memenuhi syarat. Lupa kan ada fungsi pengawasan post-market kita melalui sampling dan pengujian untuk memastikan keamanan dan mutunya. Iya, betul. Itu dilakukan oleh kita, oleh pemerintah. Karena memang sistem pengawasan obat dan makanan kita melibatkan pemerintah juga yang notabene antara lain dilakukan oleh Badan POM. Pelaporan, monitoring, efek samping, dan kejadian yang tidak diinginkan ini adalah sebagai upaya preventif dari industri atau pelaku usaha untuk melaporkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini supaya ada early warning, ada peringatan dini sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan secara luas. Tentu kita telah mencermati dan mengetahui ya kaitannya dengan kasus EGDEG kemarin, ini juga sama kaitannya dengan itu. Karena ada salah satunya faktor kelalaian di dalam menyampaikan laporan monitoring efek samping kan itu. Kita juga dalam beberapa waktu yang lalu tentu masih ingat ya kejadian di Jepang kaitannya dengan Konikoji di suplemen kesehatan. Itu kan produknya aman-aman saja Pak. Apalagi di suplemen kesehatan, itu komponennya sangat banyak sekalian. Bisa jadi karena ketidakkonsistenan mereka menggunakan bahan baku, ada perubahan bahan baku, ternyata ada
faktor ikutan. Atau yang kedua, karena campurannya banyak, pada saat produksi terjadi interaksi antara satu bahan dengan bahan yang lain sehingga menyebabkan adanya efek samping. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan melaporkan sehingga secara dini bisa diketahui dan dilakukan langkah-langkah tindak lanjut. Saya kira kaitannya dengan penikosi ini juga hal yang mereka lakukan mulai dari efek samping karena tidak dimulai dari yang ada di market, tapi dimulai dari industri. Nah ini harus kita kawal, harus kita dorong. Kita dorong mereka untuk konsisten melaporkan dan kita mengevaluasi. Kalau ini bisa dilakukan secara efektif, secara rutin, saya yakin nanti kegiatan pengawasan post market kita menjadi lebih ringan karena tidak banyak lagi yang harus kita awasi. Kita lebih banyak evaluasi di dalam kantor. Pak, kalau evaluasi di kantor-kantor, kapan inspeksi keluarnya kan gitu? Ya, pasti ada hal lain yang bisa kita dapatkan kaitannya. Jangan khawatir kaitannya dengan hal-hal yang demikian, adik-adik sekalian. Nah, tentu saya kira kemarin juga dijelaskan ya, apa sih Pak di Perbepom kita itu kok sekarang KTD ya, kejadian yang tidak diinginkan, bedanya dengan apa? Dengan efek samping kan itu. Sebagai contoh kalau kita habis minum produk jamu katakanlah, kemudian menjadi mual, pusing, itu adalah efek samping. Tapi kalau kita habis minum jamu, kemudian keluar dari hotel ini, menyeberang jalan, diserempet sama mobil, itu adalah kejadian yang tidak diinginkan. Artinya informasi yang lebih luas lagi, apakah itu disebabkan oleh produk yang kita konsumsi atau hal lain, nah itu akan bisa terlihat. Kenapa diperluas katanya, kalau dulu kita hanya melihat efek samping, tapi kita sekarang regulasi kita adalah termasuk KTD di produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik maupun obat koasi. Silakan dipelajari kaitannya dengan regulasi kita yang baru tersebut. Nanti silakan diberikan masukan hal-hal yang ternyata regulasi yang sudah dibuat ini tidak bisa diterapkan Pak, menyulitkan atau ada inovasi baru lebih simpel lagi bagaimana kita memonitoring kaitannya dengan efek samping itu silakan untuk disampaikan ke kami-kami di pusat sehingga kita bisa memperbaiki regulasi yang ada. Intinya saya berharap kepada adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan ini bisa diimplementasikan di daerah masing-masing. Laporkan apabila ada kendala, jangan sampai setelah pulang dari sini wah nggak ada penugasan, ya sudah kan itu. Paling tidak pulang dari sini nanti silakan melakukan diseminasi kepada teman-teman yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya ya mengusulkan kepada pimpinan di OPT masing-masing untuk membuat perencanaan identifikasi berapa industri di kedeputian juga di wilayah masing-masing, terutama yang kalau obat bahan alam ya kategori yang IOT ya, industri obat tradisional yang sudah menerapkan CPOTB. Kemudian kalau di kosmetik, ini kan kosmetik juga ya? Enggak ya? Obat aja ya? Oke. Obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat koasi. Paling tidak 3 komoditi ini apabila di daerah masing-masing ini didorong untuk bisa mereka secara konsisten melaporkan kepada kita. Sekali lagi selamat atas apa yang sudah dilakukan selama 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapat memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.